Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri. Saya kelas dari MBS 2F. Nah, di sini saya akan menjelaskan resume, yaitu di mana ada 6 materi. Dan materi yang pertama, sektor-sektor ekonomi makro, dan materi yang kedua, perbandingan uang dalam Islam dan konvensional, dan yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal skala makro, dan yang keempat, pendapatan nasional dan GDP, PDB, dan GNP, 5 pendapatan per kapita, dan yang keenam, produksi, distribusi, dan konsumsi dari hulu ke hilir skala makro. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu perekonomian 4 sektor. Pengertian perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara ini di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektornya dibedakan menjadi 4 golongan, yang rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Menentukan ekspor dan impor, yaitu faktor yang menentukan keekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri, ekspor karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Faktor yang menentukan impor, yaitu barang buatan luar negeri yang juga diimpor oleh sektor lain, yaitu oleh perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melaksanakan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Di mana perbandingan uang dalam Islam dan konvensional. Nah, dalam Islam secara etimologi uang berasal dari kata al-naqd. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqd arti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqd juga berarti tunai. Dalam Islam juga mengartikan uang bersifat flow konsep dan merupakan public goods. Arti flow konsep adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir, uang adalah public goods, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seorang atau stok konsep. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private goods. Dan fungsi uang dalam Islam: 1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa. Ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 4. Tahan lama. 5. Jumlahnya terbatas atau tidak mengurangi. 6. Yang sama. Memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, proses atau tukar menukar atau perdagangan akan lebih mudah, cepat, dan lancar. Dengan memiliki uang, mempermudah menukarnya dengan barang yang diinginkan, dengan barang sesuai apa yang dibutuhkan. Kebijakan fiskal dan moneter, yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh yang oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat lebih berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar lebih kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
fiskal dan moneter, yaitu saling keterkaitan dengan adanya pemerintah upah yang diharapkan keduanya akan memiliki umpan balik, yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap pemerintah agraria dan upah harapan mempunyai balik terhadap penawaran agraria dan pasar uang serta pasar surat berharga. Pendapatan nasional GNP dan GDP salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Perhitungan pendapatan nasional yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Tiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Atau GDP yaitu merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Atau GNP yaitu yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara atau nasional selama yang dihasilkan pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatannya per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Yaitu berdasarkan harga yang sedang diambil dari tahun acuan atau disebut juga dengan pendapatan kapita nominal. Yang kedua, berdasarkan harga tetap atau penghasilan diambil dari tahun acuan atau disebut juga dengan pendapatan per kapita real. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yaitu 1. Memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Keperluan masa depan. 4. Keperluan sosial dan infak jalan. Atau badan menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Macam distribusi. 1. Distribusi langsung atau jangka panjang. 2. Distribusi semi langsung. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Adapun definisi konsumsi adalah proses menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consumption, yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabisi nilai guna ekonomi atau suatu benda. Faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu 1. Besarnya pendapatan individu konsumen. 2. Kekayaan. 3. Tingkat harga barang. Ketiga, tingkat kesetiaan barang di pasar. 4. Tingkat bunga suatu barang. Yang kelima, selera dan tingkat kebutuhan barang. Yang keenam, serta kemampuan masyarakat dalam menyediakan barang dan jasa. Tadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.